Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar kalian semua? Pasti semuanya menjawab luar biasa. Ya, itu semua karena Tuhan. Selamat bertemu walaupun hanya melalui rekaman ini. Kakak harap kita bisa bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalian diberkati melalui renungan kita malam hari ini. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karena kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk memahami firman Tuhan ini dengan benar dan baik, sehingga firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk waktu yang bisa kami pakai untuk belajar dari kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Ya, malam hari ini adik-adik, teman-teman, rekan-rekan pemuda remaja yang Yesus kasihi, kakak ingin membawa kita untuk belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak muda masa kini, yaitu Daniel. Ya, pasti semua tahu kisah Daniel. Pasti semua tahu atau kita sudah banyak mendengar tentang Daniel. Dan mungkin rekan-rekan pemuda remaja juga sudah membaca kisah Daniel ini di dalam kitab Daniel ini sendiri. Ya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Daniel? Kalau kita lihat, Daniel adalah seorang pemuda yang luar biasa dalam dia menjalani kehidupannya. Kalau kita melihat, kita dapat membaca kisah tentang Daniel ini, di mana Daniel adalah salah satu orang yang terdapat di dalam pembuangan di kerajaan Babel, orang buangan di kerajaan Babel. Dan di kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang hidup dengan kekafiran. Nah, disinilah Daniel menjalani kehidupannya. Nah, di tengah-tengah kekafiran ini, Daniel diperhadapkan dengan satu ujian yang luar biasa. Yang pertama, kita dapat melihat Daniel dan kawan-kawannya, mereka menghadapi satu ujian ketika kerajaan Babel pada saat itu mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, maka raja kekurangan tenaga. Dan orang-orang buangan pada saat itu, dan termasuk Daniel dan teman-temannya atau dan kawan-kawannya, mereka terpilih untuk menjadi orang-orang yang dibina di dalam kerajaan itu untuk menambah pegawai yang bekerja di kerajaan Babel pada saat itu. Nah, akhirnya Daniel dan kawan-kawan mereka diperhadapkan dengan satu situasi yang benar-benar bertentangan dengan imannya, di mana ketika mereka terpilih untuk dibentuk, untuk dididik, untuk dibina menjadi pekerja dalam kerajaan itu, disinilah tantangan ujian yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan hidup di situasi atau di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah mereka, sehingga apapun yang dilakukan oleh raja atau orang-orang di kerajaan Babel itu, mau tidak mau mereka harus mengikuti itu. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa Daniel dan kawan-kawan ketika mereka mengikuti pembinaan atau ketika mereka mengikuti karantina untuk menjadi pegawai kerajaan itu, ternyata Daniel dan kawan-kawan mereka tidak semudah itu untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, terutama ketika raja menyediakan makanan-makanan bagi mereka. Dan apa yang disediakan oleh raja kepada para pegawai atau pada orang-orang yang dibina pada saat itu, di karantina pada saat itu adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, disinilah tantangan atau ujian yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Mereka sangat-sangat mungkin ya mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kalau kita melihat bahwa Daniel dan kawan-kawan tidak menikmati atau mereka tidak turut memakan
santapan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan iman mereka. Dan ketika raja menyediakan hidangan itu, Daniel dan kawan-kawannya berusaha untuk tidak memakan itu, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena makanan-makanan yang disediakan oleh raja adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Karena itu bertentangan dengan iman Daniel dan kawan-kawan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-8, di sana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, luar biasa ujian yang dihadapi oleh Daniel. Nah, pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, apa saja ujian yang sudah kita alami dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu seperti Daniel, dia tetap menghadapi ujian itu dengan punya keteguhan iman? Hal itu bertentangan dengan imannya, sehingga Daniel tidak mau menikmati hidangan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Itu berarti adik-adik bahwa Daniel punya prinsip dalam hidupnya, ya. Daniel punya prinsip dalam hidupnya. Hal ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kita sebagai anak-anak muda, kita harus mempunyai prinsip di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Seperti Daniel, dia punya tekad. Kita lihat pada ayat yang ke-8, Daniel punya ketetapan, dia tidak mau menajiskan diri dengan santapan-santapan raja itu, karena santapan itu sekali lagi sudah dipersembahkan kepada dewa, kepada hal yang berhala. Ya, Daniel berani untuk berbuat satu ketetapan dalam hidupnya. Dia memiliki prinsip hidup yang ia pegang, bahwa ia tetap setia kepada Allah yang dia sembah. Ia tidak mau mengorbankan pendiriannya, sekalipun itu mungkin bisa membuat Daniel dipecat dan dia tidak akan terpilih menjadi pegawai dalam istana itu. Tetapi sungguh luar biasa apa yang telah Daniel lakukan, itu berdampak hal yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga Daniel memberikan satu tawaran kepada raja. Dia membuat tawaran bahwa lebih baik mereka tidak usah makan yang dimakan santapan raja, tapi mereka menikmati sayuran, air putih, itu cukup bagi mereka. Dan Daniel meminta kesempatan 10 hari bagi mereka untuk hanya makan sayuran dan air putih. Dan benar saja rekan-rekan pemuda dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah lewat 10 hari kita lihat pada ayat yang ke-5 berkata bahwa perawakan mereka lebih baik, mereka kelihatan lebih gemuk, bahkan mereka lebih sehat dari orang-orang yang menikmati santapan raja. Wow, luar biasa bukan? Adik-adik, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh luar biasa Daniel memiliki ketetapan dalam hidupnya bahwa dia tetap setia kepada Allah. Dan akhirnya apa yang dialami oleh Daniel? Daniel menang melewati ujian itu. Oleh karena apa? Karena Daniel memiliki prinsip hidup di dalam kehidupannya di dalam Tuhan. Dia tidak ingin menajiskan diri dengan memakan santapan dari raja, ya, walaupun ada konsekuen yang harus dia terima, mungkin raja akan marah dan lain sebagainya. Tetapi Daniel dapat melewati itu semua. Daniel dapat menghadapi ujian yang dia hadapi karena dia tetap menjaga imannya kepada Allah. Nah, adik-adik pemuda, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kita mungkin tidak menghadapi ujian seperti Daniel dan kawan-kawan, atau kita menghadapinya pada saat ini. Mampukah kita mempertahankan citra dirimu sebagai anak-anak Tuhan? Bisakah kita mempertahankan hidup kita sebagai anak-anak muda pada zaman saat ini? Atau kita mudah terpengaruh dengan keadaan, dengan lingkungan yang pada saat ini yang kita alami, di mana ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, di mana ada orang-orang yang gampang sekali mengajak kita untuk melakukan dosa. Mari kita seperti Daniel, kuatkan imanmu, tetapkan prinsip hidupmu di dalam Tuhan, jangan mudah terpengaruh dengan situasi-situasi yang bisa membuat engkau melanggar perintah Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, ini renungan yang Kakak bisa bagi untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih kami telah belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Jadikan kami Daniel masa kini yang memiliki iman yang teguh, yang bisa tetap setia kepada Engkau, kepada Allah yang kami sembah, untuk tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa, yang bisa membuat kami melanggar perintah Tuhan. Jaga dan teguhkan iman kami Tuhan saat ini sampai Tuhan datang. Haleluya.